berusaha untuk tidur, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Tampar Ragi yang judul "Kenapa semakin kamu berusaha semakin kamu gagal". Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. halo semua. Apakah kamu pernah mengalami berusaha untuk tidur, tetapi semakin kamu berusaha untuk tidur, kamu semakin tidak bisa tidur? Kamu mau sukses, tetapi semakin berusaha untuk sukses, kamu malah semakin gagal. Kamu mau dihormati, tetapi semakin berusaha untuk dihormati, kamu malah semakin dihina. Kamu mau dicintai, tetapi semakin berusaha untuk dicintai, kamu malah semakin dibenci. Nah, jika kamu pernah mengalami dan ingin tahu penjelasannya, silakan nonton video ini sampai selesai. Oke, gini ya, saya mau jelaskan dulu. Kenapa semakin kamu berusaha semakin kamu gagal. Ingat, ini nggak terjadi pada semua orang ya. Jadi kita nggak bisa menggeneralisasikan semuanya. Jadi nggak semua orang itu mengalami hal ketika semakin berusaha semakin gagal. Nah, faktor-faktor biasanya yang menyebabkan kenapa mereka gagal adalah, pertama, ingat ya, kita semua di dunia ini hidup punya Tuhan ya. Kita percaya kepada Tuhan sebagai orang beriman. Kita meyakini bahwa semuanya itu adalah tergantung dari Tuhan, bukan tergantung kita. Kita punya usaha, kita punya doa, ya kan? Kita berusaha berdoa. Tapi tetap apapun itu yang menentukan hasilnya adalah Tuhan. Anda gimana pun Anda berusaha keras ya, kalau Tuhan belum mengizinkan tidak akan terjadi. Ya, ingat itu. Jadi orang beriman meyakini itu yang pertama, ya. Jika seberapa nggak apa namanya nggak menghitung seberapa keras Anda berusaha bahkan berdoa, kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Itu sebagai seorang beriman. Nah, yang kedua, ya, ada orang semakin keras berusaha tapi semakin gagal. Nah, itu biasanya mereka selain dari tergantung dari Tuhan, juga biasanya mereka tuh metodenya salah. Contoh, dibahas tadi kan, kenapa semakin berusaha untuk tidur semakin nggak bisa tidur. Nah, itu biasanya metodenya salah. Kenapa? Saya katakan, kalau Anda mau berusaha untuk tidur, Anda harus membuat kondisi Anda tuh betul-betul siap untuk tidur, gitu ya. Jadi ini sering diadakan penelitian bagaimana caranya supaya gampang tidur. Nah, itu biasa penelitian itu adalah Anda itu kalau tempat tidur Anda atau kamar itu harusnya digunakan hanya untuk tidur, ya. Di kasur Anda tuh hanya digunakan untuk tidur, bukan aktivitas lain. Ini itu ada penelitiannya, guys. Ya, Anda tuh harus membuat kondisi Anda tuh siap tidur. Bukan Anda tuh belum siap tidur lalu Anda paksakan, enggak. Apalagi kalau begitu biasanya Anda tuh akan banyak pikiran. Jadi berusaha untuk tidur kan itu mikir tuh. Gimana cara supaya untuk tidur gitu kan. Nah, itu kan mikir. Jadi bukannya Anda tuh makin makin ngantuk, malah Anda makin berpikir keras gitu kan. Nah, jadi metodenya salah, guys. Kalau orang mau tidur ya, gampang tidur, biasanya mereka tuh disarankan ya beberapa jam sebelumnya itu olahraga ya, bergerak, capek gitu. Bisa olahraga, bisa bekerja, pokoknya apapun. Kalau bisa dari pagi, bahkan ketika bangun pagi tidur pagi, itu mereka harus melakukan banyak aktivitas yang melelahkan sehingga mereka mengganti ngantuk malamnya, ambil capek gitu kan. Karena capek itu akan memudahkan Anda untuk tidur. Ya, Anda betul-betul beraktivitas kok bisa setelah mungkin seharian itu sehingga malam Anda merasa capek. Yang pertama. Kedua, Anda harus mengurangi porsi pikiran ketika mulai mendekati waktu tidur, ya. Jadi Anda kalau mau pikir keras pagi hari. Jadi pagi hari itu Anda semakin pagi, Anda semakin awal hari itu makin harus mikir makin keras. Atau mungkin ada pemanasan dulu, berpikir kerasnya siang hari, tapi mendekati malam Anda harusnya mulai mengurangi intensitas untuk berpikir. Intensitas frekuensi untuk berpikir. Kenapa? Untuk mulai mengistilahkan pikiran sehingga pikiran Anda rileks gitu, nggak mikir apa-apa lagi. Sehingga Anda akan karena yang buat orang susah tidur biasanya banyak pikiran dan dia tuh banyak masih mikir aja ketika mau tidur, guys. Itu. Jadi kita tuh tidur terus dalam kondisi rileks ya, rileks, dan pikiran kita tuh nggak ada yang kita tuh hanya santai gitu, guys. Jadi berusaha untuk santai, rileks, nggak lagi banyak pikiran. Jadi pikiran tuh dihabiskan di pagi hari, siang atau sore hari. Kalau malam sebaiknya kalau ada yang susah tidur ya, kecuali kalau Anda memang gampang tidur nggak apa-apa, mikir terus nggak apa-apa. Tapi biasanya tapi kalau orang susah tidur ya jangan, usahakan malam tuh jangan mikir lagi. Ya, relax aja, santai gitu kan, relax santai malam hari gitu. Nah, jadi memang dibuat kondisi itu memang siap untuk tidur. Nah, sehingga Anda ketika Anda berusaha tidur, Anda akan gampang tidur.
Lo tadi misalnya kayak misalnya Anda kayak kerja. Kalau Anda misalnya berusaha keras ya, kayak sukses atau gagal, itu juga selain dari takdir dari Tuhan juga nggak belum mengizinkan, itu adalah biasa metodologi. Ada dengar ungkapan bahwa kita bukan hanya harus kerja keras, tapi juga kerja cerdas gitu, ya kan? Jadi bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Jadi kita harus menggabungkan keduanya. Jadi misalnya kayak contoh gini ya, misalnya Anda ada dua pilihan nih. Pertama Anda menjadi apa ya, kuli panggul di pasar misalnya, ya itu kan Anda bayangkan betapa keras kerjanya itu kan. Nah, tapi Anda apa namanya, ada pilihan lain misalnya pekerjaan, misalnya Anda berdagang, gitu kan, berdagang. Nah, Anda harus pandai kalkulasi. Kira-kira kalau saya mengerjakan ini berapa pendapat apa peluang potensi pendapatannya dan juga di masa depan bagaimana, dan kalau saya misalnya berdagang bagaimana gitu kan. Apalagi kalau berdagang misalnya ada yang minjamin atau yang bantu gitu kan. Nah, jadi Anda pilih mana? Nah, kalau Anda performa adalah semakin keras berusaha semakin sukses, berarti Anda pilih jadi kalau Anda ngerti mindsetnya, Anda akan milih jadi kuli. Karena itu kan kerjanya keras memang. Anda bisa bekerja sekeras mungkin. Jadi Anda bisa angkut sebanyak mungkin sampai badan Anda rontok gitu kan. Kalau Anda ya apa namanya, nggak biasa gitu, atau ya itu ya memang kerja keras memang itu diberikan. Berdagang kan beda. Berdagang mungkin agak lebih santai. Kecuali kalau Anda memang yang belanja barang-barangnya mungkin bilang soal atau ngantar barang-barangnya. Tapi kalau misalnya Anda cuma duduk diam di toko dan Anda cuma ngurus mau ada barang, order barang, nanti Anda tinggal duduk di toko, order datang, Anda cek, lalu pajang, lalu Anda apalagi Anda pajang itu simpel gitu kan. Lalu nggak bisa nggak seperti kuli panggul yang ngangkat berat-berat, lalu Anda tinggal nunggu pembeli yang manisnya gitu kan. Nah, dan menghitung-hitung mengkalkulasi. Nah, jadi semakin maksudnya gini guys ya, metodologinya. Jadi bukan hanya kerja keras tapi kerja cerdas. Contoh gini, Anda tahu gak istilah ada kayak apa namanya, mengeringkan sungai pakai kulit jengkol. Itu ada apa? Ada satire. Jadi ada orang yang mengerjakan usaha apa, kerja sia-sia ya, yang nggak cerdas itu kan. Jadi seakan-akan orang ini adalah seperti mengeringkan sungai, berusaha mengeringkan sungai dengan digayung pakai kulit jengkol, atau kulit jengkol kecil kan. Jadi sampai kapan itu logika di sungai itu akan kering gitu, atau mengecat es batu dengan mengecat es batu gitu, itu sampai kapanpun Anda tak bisa mengecat es batu karena es batu itu akan cair. Nah, jadi itu istilahnya adalah kerja-kerjaan yang gak cerdas, yang sia-sia gitu guys. Nah, jadi sekarang apapun Anda menguras sungai dengan kulit jengkol tidak akan pernah berhasil gitu kan. Atau sekeras apapun Anda mengecat es batu tidak akan berhasil. Mau Anda kerjaan itu sampai bertahun-tahun tidak berhasil guys gitu. Nah, makanya beda dengan orang yang cerdas ya. Dia misalnya kayak mau ngeringkan sungai itu dia pakai mesin bor, atau dia pakai pompa gitu kan, itu kan cerdas. Atau dia kalau mengecat itu jangan cat batu lah, cat rumah kayak cat apa gitu. Jadi metodologinya gitu. Jadi bukan jadi kalau digabung ya. Jadi kalau semakin keras bekerja dan cerdas, dengan cara cerdas Anda akan cepat sukses. Dan satu lagi faktornya tergantung dengan izin Tuhan. Jadi itu aja sebenarnya guys, kuncinya guys. Kerja keras ya, kerja cerdas, dan Tuhan mengizinkan. Udah kelar tuh, Anda jadi orang sukses. Ada pokoknya intinya adalah 3 kuncinya guys. Bukan hanya kerja keras ya, bukan semakin keras berusaha, tapi juga harus semakin cerdas. Dibantu dengan kita tuh berdoa pada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan. Sudah kelar. Jadi ya semua ketiga faktor tuh semuanya tuh berkaitan. Gak bisa hanya Anda tuh kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Gak bisa juga Anda kerja cerdas tapi nggak kerja keras. Gak bisa, ya kan? Karena kalau kerja cerdas saja mungkin Anda dapat hasil, tapi Anda tidak maksimal hasilnya karena Anda tidak maksimal bekerjanya gitu. Hanya bekerja cerdas saja. Juga harus dengan izin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, gimana pun Anda bekerja keras, bekerja cerdas, tetap tidak ada hasilnya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Itu aja sebenarnya kuncinya. Apapun yang Anda kerjakan ya, yang penting tergantung dari izin Tuhan ya, takdir Tuhan, izin Tuhan, tergantung dari apakah Anda tuh metodologinya salah apa benar gitu. Nah, itu aja. Jadi kalau ada metodologi sudah benar ya, Anda kerja keras dan kerja bukan cuma kerja keras tapi juga kerja cerdas, lalu Tuhan mengizinkan, kelar sudah. Anda jadi orang sukses gitu kan. Dan Anda kayak masalahnya juga seperti itu guys. Kuncinya adalah kerja keras, bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas dan izin Tuhan, Tuhan mengizinkan gitu guys. Saya
Yang ingin saya sampaikan adalah jika kamu mengalami, semakin kamu berusaha, semakin kamu gagal, kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami hal itu. Kita ambil contoh orang terkenal yang tidak perlu saya sebutkan namanya, ingin mendapatkan hormat dari semua orang. Oleh karena itu, dia mendeklarasikan. Tanpa lagi ini sedang ngomong tentang Nabi Muhammad ya. Ini sangat parah sekali guys. Ya. Orang yang nggak tahu video ini ya, saya kenapa saya download video ini untuk saya komentari. Saya yakin tanpa lagi ini pasti nanti akan nyasar Islam juga ujung-ujungnya. Ini kesannya kan kalau lihat judulnya adalah kenapa semakin kamu berusaha semakin kamu gagal. Ini kayaknya sepertinya video motivasi gitu. Tapi di tiap video Temperagi, walaupun ini harusnya jadi video motivasi, dia pasti akan masukkan unsur Islam ke dalamnya. Unsur Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad gitu kan. Itu pasti akan dimasukkan. Jadi tujuannya buat video itu adalah, soalnya guys, kalau dia buat video ini untuk motivasi, bagus gitu kan. Tapi kalau dia untuk menggunakan setiap video, jadi seakan-akan judulnya motivasi, tapi ujung-ujungnya adalah untuk mencela Nabi Muhammad, mencela Islam, menghujat Islam, nah itu fatal sekali guys. Ya ini makanya perlu saya komentari. Jadi saya sengaja memang video apapun yang Temperagi bikin, walaupun itu kayaknya kayak video motivasi, ternyata saya yakin dalamnya itu pasti ada unsur-unsur untuk mencela atau menghujat Islam. Makanya perlu saya download dan saya komentari seperti ini guys. Dan terbukti memang kan. Saya pertama juga walaupun kayaknya memang video motivasi, tapi faktanya setelah saya tonton ternyata kan begini. Nah itu ya, jadi saya akan terus ya semua video-video Temperagi dan motivasi itu yang sementara ya, mungkin nanti akan nyusul upload lain ya, karena memang kita melihat dari waktu juga. Tapi sementara dua orang ini saya fokus dulu guys untuk kita komentari. Dirinya sebagai nabi. Selain itu, dia berusaha untuk meniru nabi-nabi yang asli. Tetapi gini ya, jadi gini ya, Temperagi tak ngerti apa jabatan nabi ya. Dia menyamakan nabi itu kayak presiden, atau nabi itu kayak apa namanya ya, kayak pemilik perusahaan, atau nabi itu kayak camat, lurah, yang mana itu diperkenalkan. Nama presiden itu kan ada pemilihan ya, pemilihan presiden, pemilihan lurah, lalu kayak pemilik perusahaan itu kan mereka memang apa namanya memang memiliki perusahaan, dan mereka tuh tentu diperkenalkan oleh manajemen kepada staff. Ini owner kita lah, pemilik kita gitu kan. Memang karena memang kepentingan di situ sebagai pemilik perusahaan, lalu kayak ada pemilihan gitu kan. Nah, Nabi hal yang beda. Nabi tidak punya perusahaan ya. Jadi Nabi itu tidak bisa dikenalkan sebagai pemilik perusahaan. Atau Nabi itu bukan jabatan seperti presiden yang dipilih oleh rakyat misalnya, atau oleh pemilu dipilih partai. Enggak, Nabi nggak punya partai. Nabi itu nggak punya rakyat gitu ya. Nggak ada rakyat milih. Jadi Nabi itu kan pilihan rakyat. Yang milih Nabi adalah Tuhan. Ingat ya. Jadi yang memperkenalkan Nabi itu adalah Tuhan dan dirinya sendiri. Paham ya? Jadi jangan samakan Nabi dengan presiden, lurah, camat, pemilik perusahaan, apalagi orang-orang terkenal gitu kan. Bukan, Nabi bukan seperti itu. Kayak orang-orang terkenal. Nah, itu kalau orang terkenal datang ke undangan, mereka diperkenalkan kan. Ini adalah YouTuber terkenal gitu. Atau ini adalah apa, influencer, ini adalah apa gitu. Kalau Nabi kan tidak. Jadi jabatan atau tugas kenabian itu mereka terima langsung dari Tuhan, bukan dari manusia. Mereka bukan dapat mandat dari manusia. Oh, manusia milih, ayo siapa kita jadikan jadi nabi, si Anu, bukan. Jadi nabi itu bukan Pak Lurah ya, bukan Pak Camat atau Pak Presiden, bukan. Tapi apalagi ini tidak cerdas dalam menganalisa perbedaan antara nabi dengan yang lainnya. Nabi itu bukan seperti apapun di dunia ini ya. Dia adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Sehingga nabi itu karena bukan dipilih manusia, dia harus memperkenalkan diri. Ya, aku ini siapa? Aku adalah utusan Allah, utusan Tuhan, nabi. Kalau orang nggak tahu, karena yang milih dia Allah, suatu Tuhan yang nggak kelihatan, paham nggak? Tuhan yang nggak kelihatan itu memilih nabi. Ya, nabi itu tentu harus memperkenalkan diri, karena orang nggak tahu. Coba. Dan ini terjadi pada semua nabi ya. Jadi semua nabi itu memperkenalkan diri, ya. Kayak Nabi Isa, Nabi Yesus itu memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri kalau dia adalah seorang nabi. Dia dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan nabi lainnya itu mereka memperkenalkan diri sebagai nabi gitu. Nah, jadi bedakan dengan kalau presiden kan nggak perlu, aku presiden gitu, kan nggak perlu, karena rakyat udah tahu, karena mereka memilih. Tapi kalau Tuhan milih nabi, siapa yang tahu? Tuhan milih nabi, nggak mungkin dia mengadakan Tuhan itu mengadakan pemilu kan
Kan nggak mungkin. Atau Tuhan tuh broadcast di YouTube segala macam, kan nggak mungkin guys. Apalagi belum ada YouTube gitu kan. Tuhan tuh milih nabi itu tentu antara dia dan nabi saja yang tahu. Nah ya kan, orang nggak tahu. Nah cuman nabi itu agar untuk memudahkan menyampaikan dakwah, meyakinkan orang-orang bahwa dia nabi, dia diberikan mujizat-mujizat khusus. Makanya kayak nabi Nabi Muhammad itu dikasih mujizat kayak kejadian dia belah bulan, lalu kayak kejadian Isra Miraj, lalu kejadian misalnya kayak Al-Quran itu sendiri gitu kan. Itulah mujizat Nabi Muhammad. Dan juga mujizat nabi-nabi lainnya ya kan. Nabi Isa atau Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat burung di tanah liat. Musa misalnya bisa membuat tongkat dari ular di tongkat lalu membelah lautan gitu kan. Jadi nabi-nabi itu untuk meyakinkan orang-orang ya, umatnya bahwa dia adalah nabi, dikasih mukjizat guys gitu loh. Jadi belajarlah tanpa lagi membedakan antara nabi dengan selain nabi, seperti presiden, pemilik perusahaan, youtuber dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Lalu katanya dia Nabi Muhammad ini mencoba untuk mendapatkan hormat atau dihargai. Dia nggak dapatkan. Ini juga terjadi pada hampir semua nabi ya. Nabi Isa coba, apakah dia dihormati? Enggak. Yesus itu nggak dihormati guys, salah tahu ya. Nggak dihormati dia. Dikejar-kejar, dibully, lempari batu sama para Nabi Yahudi. Bahkan sekelas Nabi Yahudi saja yang orang suci pada saat itu ya, itu tidak menghargai dia, apalagi orang kecil. Nah, ada juga yang menghargai, tapi ya banyak yang tidak menghargai. Bahkan Yesus itu termasuk sebagai nabi yang gagal karena dia gagal dalam mendakwakan ajarannya. Beda dengan Muhammad. Muhammad berhasil kan? Dia punya pengikut yang banyak sekali Muhammad itu kan. Bahkan dia sampai menguasai kota Mekah gitu kan, menguasai Madinah. Yesus tidak pernah menguasai kota manapun. Coba, kota mana Yesus kuasai? Yesus nggak berhasil dalam dakwah, nggak berhasil ya. Bahkan dia meninggal di salib versi mereka gitu kan. Itu berarti gagal guys. Jadi belum sempat dakwahnya itu sukses, dia sudah gagal, udah keburu dibunuh gitu kan. Muhammad berhasil, dia sampai mendirikan negara ya kan, punya wilayah kekuasaan ya, dan dia bisa tegakkan, dengan itu dia bisa menegakkan syariat dengan aturan-aturan gitu kan. Karena untuk negara syariat itu kadang-kadang kita butuh kekuasaan ya kan. Kalau nggak punya kekuasaan gimana? Coba contoh kayak dimanapun anda di dunia ini ya, orang-orang berkuasa itu yang bisa menegakkan apa dia punya mau aturan, dia mau punya visi misi gitu kan. Nah, kalau dia nggak berkuasa gimana coba? Nggak punya kekuasaan, makanya kekuasaan penting. Makanya momen itu punya kekuasaan sehingga dia bisa menerapkan syariat Islam dengan baik, kita hukum-hukum Tuhan dengan baik. Tapi Yesus coba, kuasa mana yang dia kuasai? Coba, bagaimana dia menegakkan syariat dia kalau dia tidak menguasai apa-apa? Bahkan dia dibunuh untuk itu kan. Apalagi kalau Anda meyakini dia sebagai Tuhan. Berarti bukan cuma sekedar nabi yang gagal, tapi Tuhan yang gagal. Kalau nabi gagal kita masih bisa maklumi, dia adalah nabi bukan Tuhan. Tapi ini Tuhan loh. Kok Tuhan gagal untuk menguasai atau menegakkan dakwah di situ? Kok bisa gagal Tuhan? Bahkan Tuhan itu sampai dikejar, dibully, sampai mengalami banyak hinaan, bulian gitu kan, hal-hal buruk gitu, lempari batu, cemoohan, ejekan, dikejar-kejar, sembunyi, lari gitu kan, bahkan ingin disalib. Nah, jadi ini fatal sekali ya. Kalau nabi ini Tuhan loh, padahal Tuhan gitu kan. Nah, lalu ada lihat lagi kisah lain kayak Nabi Ibrahim itu ya, kalau Anda lihat ya, itu Ibrahim itu adalah dia tidak mendapatkan respect awalnya, ya kan? Tidak mendapatkan respect. Karena bayangkan Ibrahim itu ya, sampai dia mau dilemparkan ke api yang panas oleh Raja Namrud kalau salah guys ya. Ibrahim itu sampai berdoa loh, ya kan? Ya Allah, Engkau sendirian esa di langit dan aku sendirian menyembahmu di bumi. Ingat waktu itu doa Ibrahim adalah menunjukkan bahwa hanya dia yang menyembah atau beriman kepada Allah guys, kepada Tuhan Allah, nggak ada yang lain. Itu beliau adalah berarti kan gagal dihargai orang, nggak diakui sebagai nabi. Coba Nabi Ibrahim itu. Lalu Nabi Nuh, Nabi Nuh itu ya
buat kapal capek-capek, dia dapat perintah dari Tuhan buat kapal karena nanti ada banjir bah. Ada nggak percaya dia? Nggak ada. Bahkan orang-orang banyak, orang-orang semuanya menertawakan dia. Ya, anaknya sendiri, istrinya sendiri, keluarganya itu menertawakan dia. Lalu ada bayangkan Nabi Ibrahim, ya kan? Sebegitunya. Coba, apakah dia diakui, dihargai? Tidak. Dia tertawakan, kayak dikatakan orang gila. Wah, kamu ngapain bikin kapal? Nggak ada banjir besar. Ini tantangannya nggak ada gitu kan? Ibrahim melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan guys dari orang-orang yang hidup di zaman dia. Makanya yang naik ke kapal Bahtera Nuh tuh hanya sepasang hewan, sepasang tumbuhan, dia sama beberapa orang yang beriman saja gitu guys. Karena bayangkan ya. Nah, jadi semua nabi itu mengalami penolakan ya. Musa juga mengalami penolakan, Musa asal Anda tahu. Bahkan yang penolakan terbesar adalah langsung dari Firaun, dari orang paling berkuasa saat itu. Jadi dia mengalami penolakan. Juga nabi-nabi lainnya seperti itu, guys. Ada asal Anda tahu ya. Nah, tapi itu awalnya. Nah, tapi sepanjang berjalan waktu, mereka semua akhirnya diakui orang sebagai nabi, ya. Lalu mereka tuh dia dihormati orang, dihargai orang. Coba lihat, ya. Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus, Nabi Ibrahim, Nabi apa. Walaupun awalnya mereka ini umatnya tidak ada yang mau mengikuti dia, itu kan, Nabi Muhammad, atau awalnya mungkin Muhammad juga tidak mau ada yang ngikutin gitu kan. Hanya sedikit sekali beriman. Tapi di akhirnya ya, atau sekarang kan, atau berapa waktu lalu kan, mereka menjadi orang-orang yang sangat dihargai ya, dijunjung tinggi sebagai para nabi gitu. Jadi ini adalah hal wajar gitu. Ini bukan berarti ketika para nabi ya, bukan cuma Nabi Muhammad, itu berusaha untuk mendapatkan penghargaan atau penghormatan ya, sebagai seorang nabi ya, mereka tidak dihormati, dihargai. Itu memang resiko yang diterima para nabi gitu guys. Nah, karena apa ya? Karena mereka tuh bukan seperti presiden yang memang ada pemilihan, dipilih rakyat. Enggak, mereka dipilih oleh Tuhan gitu. Jadi rakyat bukan milih nabi. Makanya kalau sebagai orang yang bukan pilihan rakyat, ya nabi itu tentu akan lebih besar mendapatkan penolakan dibandingkan seorang presiden. Karena presiden itu memang layak dipilih gitu kan. Nah, karena yang milih ini Tuhan, bukan milih oleh rakyat, makanya wajar ketika rakyat nggak tahu, sehingga nabi ini mendapatkan kecaman, pembulian atau tidak respect pada awalnya guys gitu. Tapi seiring waktu kan orang melihat, oh ternyata dia punya mujizat, oh ternyata dia tuh apa yang disampaikannya benar. Baru orang-orang mulai berbalik dan mulai meyakini sang nabi, dan akhirnya mereka mengikuti penuh sang nabi, dan nabi ini memiliki banyak pengikut guys gitu loh. Apakah dia mendapatkan hormat yang dia inginkan? Tidak. Dia malah Ini nabi-nabi ini tidak ada yang mendapatkan penghormatan, nggak ada ya. Nabi itu hanya bertugas untuk menyampaikan dakwah. Nggak ada bukti Nabi Muhammad itu pengen mendapatkan penghormatan. Coba Anda cari dalil hayat Quran atau hadis sejarah yang di mana Nabi Muhammad itu memang menginginkan kehormatan. Nggak ada. Ya kan? Kehormatan, penghargaan yang diterima Nabi itu otomatis harusnya. Jadi nggak ada yang Nabi itu yang satupun yang minta mereka dihormati, nggak ada. Ya. Itu otomatis begitu kita meyakini beriman kepada nabi ya, kita otomatis akan menghargai dan menghormatinya, itu otomatis. Jadi kalau Anda tidak beri percaya atau beriman kepadanya, jadi nggak ada nabi itu yang gemis-gemis minta dihargai dihormati, nggak ada ya. Tapi ada nabi yang protes ya, protes ketika dia tidak dihargai. Siapa itu? Nabi Yesus, yaitu nabi yang tambah lagi Tuhan kan, dia berkata ya, di mana-mana nabi-nabi itu dihormati, tapi tidak di sini gitu. Jadi Yesus pengen komplain, protes kalau setahu dia di mana-mana nabi itu dihormati. Tapi kenapa aku tidak dihormati di sini gitu loh. Itu bukti ya, pengakuan dari Yesus sendiri bahwa dia di tempatnya tidak dihormati, guys, gitu loh. Ini sama Yesus dengan Muhammad sama-sama tidak dihormati. Cuma bedanya Yesus komplain, Yesus protes, Muhammad tidak, itu bedanya, guys, gitu loh. mendapatkan hinaan karena dia disebut nabi palsu. Karena dia tidak mendapatkan hormat yang dia inginkan. Kalau kita bicara mengenai nabi palsu, Anda harus dengarkan kata-kata Yesus ya. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ya. Nah, kalau kita lihat ini kriteria nabi palsu udah disampaikan Yesus sebelumnya di Alkitab. Kita tinggal breakdown siapa saja mereka. Nah, Yesus berkata ya, mereka datang kepadamu menyamar seperti domba ya.
Jadi mereka ini menyamar seperti domba alias sebagai pengikut Yesus ya. Domba itu adalah pengikut Yesus ya. Target Yesus domba. Domba-domba. Jadi domba-domba yang nggak ikut Yesus tuh diistilahkan dia sebagai domba-domba yang hilang. Tapi domba-domba yang ikut dia itu berarti domba-domba yang nggak hilang gitu guys. Nah, jadi mereka menyamar seperti domba alias sebagai tentu di sini menyamar seperti domba berarti domba yang bukan domba hilang tapi pengikut Yesus itu kan. Nah, tapi sungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi mereka tuh bukan pengikut Yesus sebenarnya, tapi mereka ngaku. Tapi mereka sebenarnya adalah serigala buas alias mereka tuh adalah ya buas gitu. Buas dalam artian mereka tuh di tengah kepura-puraannya sebagai pengikut Yesus, mereka sebenarnya ingin mengajukan ajaran Yesus dari dalam gitu guys. Nah, itu poinnya. Nah, jadi apakah Nabi Muhammad itu termasuk nabi palsu? Tidak. Karena menurut dari keterangan Yesus, nabi palsu itu adalah orang yang mereka yang nyamar sebagai domba. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad menyamar sebagai domba? Kapan? Kapan Nabi Muhammad itu mengakui bahwa dia pengikut Yesus? Gak pernah. Nabi Muhammad adalah nabi yang berdiri sendiri, yang punya pengikut. Sama kayak Nabi Yesus juga nabi yang berdiri sendiri, punya pengikut. Di Musa juga begitu. Tiap nabi itu guys adalah berdiri sendiri, punya pengikut. Dia bukan pengikut nabi sebelumnya, bukan ya. Jadi tiap nabi itu berdiri sendiri dan punya pengikut sendiri. Dia tidak mengikuti nabi-nabi yang lain gitu guys. Nah, ini Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba, tidak pernah gitu. Sementara syarat nabi palsu ya, nabi palsu yang sampai Yesus adalah mereka menyamar seperti domba, sebenarnya mereka adalah serigala buas. Nah, lo udah baca terus ya. Lalu dikatakan situ adalah dari buahnya lah kamu bisa melihat mereka. Jadi buahnya maksudnya adalah buahnya beda sama pohonnya. Jadi kalau palsu itu kan pasti buahnya beda. Misalnya kayak kalau pohon asli itu ya, kalau misalnya dia pohon durian, tentu buahnya durian. Nah, mungkin pohon durian itu buahnya mangga. Nah, tapi kalau pohon palsu ya, itu dia dari buahnya. Ketika ada pohon durian, ngaku-ngaku pohon durian, ada orang jualan nih, ini pohon durian loh, oke saya beli, saya bayar uang kan. Rupanya saya tanam nggak buahnya durian, tapi mangga. Berarti ini pohon palsu. Karena buahnya beda sama pohonnya. Nah, nabi palsu itu beda sama pohonnya. Pohonnya siapa? Yesus. Nah, jadi mereka ini adalah berbeda sama Yesus. Jadi mereka tuh tidak seperti Yesus. Dalam hal apa? Pengajaran. Nah, maka Anda lihat ya, nabi-nabi palsu ini akan berbeda dari Yesus. Contoh, Yesus sunat, mereka tidak sunat. Itu udah berbeda. Jadi pohonnya sunat, yang buahnya nggak sunat. Paham ya? Lalu pohonnya itu apalagi ya? Pohonnya berkata, hanya kepada engkaulah, hanya kepada dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati, dan raga. Jadi pohonnya ini berkata hanya kepada dia sajalah kalian berbakti. Dia ini siapa? Allah. Jadi kan dia ngomong sebagai aku. Berarti kalau dia ngomong sebagai aku, berarti kalau dia ngomong dia, berarti bukan dirinya, tapi sesuatu yang lain di luar dirinya. Jadi dia memerintahkan hanya kepada dia sajalah, ingatlah hanya kepada dia sajalah. Loh. Ada kata-kata sajalah. Nah, ada kata hanya dan ada kata sajalah. Berarti nggak boleh yang lain, nggak boleh. Jadi hanya kepada dia sajalah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati, dan raga. Berarti kalau segenap jiwa, hati, dan raga, berarti nggak ada sisa untuk yang lain. Jadi hanya kepada Allah sajalah. Dia, bukan aku gitu ibaratnya kan. Karena Yesus kan posisinya sebagai aku. Nah berarti, tapi buahnya nih, ya, yaitu orang-orang nabi-nabi yang mengajar Kristen ya, seperti Paulus dan teman-teman, mereka buahnya beda sama Yesus. Mereka malah berbakti pada Yesus ya. Mereka malah dengan segenap jiwa raga mereka berbakti kepada Yesus. Coba. Yesus menyuruh mereka pengikutnya untuk berbakti pada Dia, yaitu Tuhan Allah, bukan kepada dirinya, tapi nabi-nabi yang mengajar Kristen malah menyuruh berbakti kepada Yesus. Nah, ini jelas berbeda buahnya dengan pohonnya kan? Nah, itu baru dua perbedaan antara pohon dan buah. Yang ketiga, contoh. Yesus mengatakan ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengatakan janganlah kalian menyangka ya bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, faktanya buahnya ini yang ngajarin Kristen malah menyangka Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi dan menggantinya dengan perjanjian baru. Jadi Yesus ini mereka menyangka Yesus datang untuk untuk mengganti hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi perjanjian lama itu nggak berlaku lagi, diganti dengan perjanjian baru. Nah, pada Yesus katakan janganlah kamu menyangka
tapi faktanya mereka menyangka. Berarti kan beda pohon sama buahnya kan. Nah, bahkan Yesus katakan ya, aku datang bukan untuk menyediakannya. Berarti Yesus datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dengan para nabi alias perjanjian lama, karena hukum Taurat dan para nabi itu ada di perjanjian lama. Yesus datang bukan untuk menyediakannya, melainkan menggenapinya. Nah, orang-orang ini nggak ngerti yang dikatakan menggenapi. Menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Ya, menggenapi adalah menambah sehingga lengkap, bukan mengganti, bukan berubah. Jadi kalau Anda katakan perjanjian lama itu nggak berlaku lagi, diganti sama perjanjian baru, itu artinya bukan menggenapi, tapi merubah atau mengganti. Nah, menggenapi adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Contoh, perjanjian Pancasila ada 5 sila. Anggaplah baru ada 3 sila. Ya kan? Sila pertama, ketuhanan Yang Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, lalu mau digenapi, ya, ditambah sehingga lengkap atau genap dengan sila ketiga dan sila keempat dan kelima. Nah, artinya apa? Artinya sila pertama, kedua, ketiga masih berlaku, ya, masih berlaku karena ditambah sehingga lengkap atau genap, digenapi. Berarti sila keempat dan kelima itu tidak mengganti atau merubah dari sila pertama, dua, ketiga, tapi melengkapi, menggenapi, menambah sehingga lengkap. Sehingga isinya dari sila keempat dan kelima nggak boleh bertentangan dengan sila pertama, kedua, ketiga. Nah, makanya nggak mungkin sila keempat bunyinya adalah, kalau sila ketiga berbunyi adalah persatuan Indonesia, tiba-tiba sila keempat berbunyi perpecahan Indonesia. Berarti sila ketiga nggak berlaku lagi ya, karena itu kan Pancasila lama atau perjanjian lama. Yang berlaku adalah Pancasila baru atau perjanjian baru, yaitu di sila keempat, yaitu adalah perpecahan Indonesia. Nah, itu berarti bukan menggenapi atau menyempurnakan, menambah sehingga lengkap, tapi mengganti, merubah Pancasila. Dipaham ya? Nah, jadi itu adalah faktor-faktor, banyak faktor lainnya ya. Cuma karena keterbatasan waktu tidak saya sampaikan semua. Itu menjadi bukti bahwa orang-orang yang yang rasul-rasul ya, mereka juga dirikan sebagai rasul, tapi sebenarnya sama aja, rasul dan nabi sama aja. Sama-sama orang yang menyampaikan firman gitu kan, menyampaikan wahyu gitu kan, yang diterimanya dari Tuhan lah, karena mereka mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Jadi mereka mengaku sebagai orang yang menyampaikan wahyu dari Tuhan, yaitu yang mereka tuhankan, yaitu Yesus gitu kan. Nah, itu berarti mereka adalah rasul yang nama lain dari nabi gitu guys. Nah, jadi mereka lah yang palsu, bukan Nabi Muhammad gitu kan. Karena mereka adalah menyamar seperti domba ya, lalu buah mereka berbeda dengan Yesus sebagai pohon. Mereka buah yang berbeda dengan pohonnya gitu. Nah, itu poinnya guys. Jadi sekali lagi nabi palsu adalah rasul-rasul yang mengajarkan kekristenan, bukan Nabi Muhammad. Karena Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba. Jadi Muhammad itu tidak berbeda dengan Yesus, enggak. Yesus itu sunat dan Muhammad sunat, ya kan? Kalau Anda mau terminkan juga dia sebagai domba ya, walaupun dia nggak pernah menyamar seperti domba, tetap dia mengikuti Yesus dalam artian sama kayak Yesus gitu. Yesus sunat, dia sunat. Yesus mengajarkan hukum Taurat kita Nabi, Nabi Muhammad juga seperti itu ya. Yesus tentu dalam perjanjian lama ada haram makan babi, hukum kisos, mata ganti mata ganti, Nabi Muhammad juga mengajarkan seperti itu gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah, kalau lihat Nabi Muhammad tuh sama dengan Yesus. Jadi pohon yang sama guys gitu. Jadi apa yang Yesus ajarkan, Nabi Muhammad juga ajarkan gitu kan. Dia mulai menggunakan cara paksa. Dia menyerang orang-orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Tetapi, apakah dia mendapatkan hormat yang dia Jadi ingin? gini ya, Nabi Muhammad bukan menyerang orang-orang yang tidak mengakui sebagai nabi, enggak ya. Ingat ya, kalau itu dilakukannya dari awal sudah begitu dia. Tapi Nabi Muhammad itu dia adalah orang yang menjalankan perintah Tuhan. Dia betul-betul menunggu apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi Anda tahu ya, bahkan sampai pengikutnya dibunuh. Beliau tidak pernah memerangi orang-orang yang memerangi beliau. Nabi Muhammad itu mau dibunuh lah guys. Berapa kali dia mau dibunuh itu, ya. Tapi dia tidak pernah memerangi orang-orang itu, nggak pernah. Karena dia tahu perintahnya bukan untuk memerangi orang-orang ini, tapi untuk mendakwakan saja. Jadi dia mengalami banyak sekali bulian, sama seperti Yesus alami ya. Dia mengalami itu semua, ya kan. Bahkan dia mau dibunuh, bahkan dia sampai hijrah ke Madinah. Nah, ketika dia hijrah ke Madinah ya, disitulah baru turun perintah untuk perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Nah, ini saja untuk fight back ya, untuk fight back. Jadi ada saat-saat kita tuh harus diam, tidak melawan, ibaratnya kita tuh pasrah. Ada saat-saat kita tuh fight back. Karena kalau kita tidak fight back, kita akan terus-menerus dibully,
ya. Contoh aja kayak kayak Anda tahu kayak kasus Brigadir J. Itu kalau kalau Brigadir J ya, apa kayak masyarakat atau apa namanya, orang-orang yang memang concern karena ini kayak bapaknya, apa keluarganya Brigadir J, kalau mereka tidak fight back ya, tidak fight back melawan komplotannya Ferdi Sambo ya, nah mereka tuh tentu akan terus apa ya, tidak akan dapat memproses gengnya Ferdi Sambo, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak fight back. Jadi mereka tuh pasrah, diam saja, orang-orang cuek aja gitu kan. Udahlah kita pasrah aja lah. Memang itu ke Brigadir J memang sudah ajalnya. Nggak usah lah kita lawan balik karena apa geng Ferdi Sambo ini kuat misalnya kan. Apa yang terjadi? Ya mereka akan terus mengalami kehinaan. Tapi tidak, keluarganya Brigadir J melawan, fight back. Mereka apa namanya? Mereka tuh menyewa pengacara yang terkenal gitu kan, Kamarudin, ya kan. Lalu juga yang lain-lain melakukan, masyarakat bergerak gitu kan, aktivis bergerak, ormas bergerak, bahkan tokoh-tokoh bergerak untuk agar mendesak agar kepolisian dan kehakiman itu untuk memproses kejadian ini. Bahkan presiden pun didesak juga, akhirnya presiden ngomong kan, tolong ini diusut gitu. Nah, jadi itu mereka semua melakukan fight back, nggak diam saja guys. Sehingga akhirnya kasus ini terungkap ke publik ya, akhirnya diproses ya, akhirnya ditetapkan mereka ini komplot Ferdi Sambo sebagai tersangka, itu berkat dari fight back-nya keluarga Brigadir J dan juga masyarakat dan juga tokoh-tokoh gitu. Nah, jadi ada sasaran diam, ada sasarannya kita fight back. Jadi ingat ya, yang penting bukan kita memulai, itu poinnya. Nah, dalam kasus ini apakah Naiwan mulai? Tidak. Dia awalnya dibully, dia awalnya dicaci maki, dia awalnya dipersekusi, dia awalnya mau dibunuh. Bahkan pengikutnya sudah ada yang dibunuh dan disiksa. Ya, bukan dia memulai kan itu ya poinnya ya. Sama kayak Yesus juga itu, semua nabi seperti itu, bukan mereka memulai, tapi mereka mengalami perlakuan seperti itu lebih dahulu. Jadi makanya istilahnya adalah fight back. Fight back aliasnya membela fight back adalah bangkit kembali untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita. Itu fight back, guys. Yang salah itu adalah Anda mulai duluan gitu. Anda memerangi mereka, ya kan? Ya, itu salah. Tapi kalau Anda memerangi orang yang memerangi Anda, itu adalah suatu hal yang keharusan untuk menjaga harkat martabat Anda, marwah Anda, ya, kehormatan Anda, dan juga prinsip Anda. Bahkan apapun itu rencana yang Anda bawa. Fight back itu penting sekali. Yang nggak boleh itu adalah fight first, itu baru nggak boleh. Memulai serangan pertama tuh nggak boleh guys ya, nggak boleh. Harus ada, kita tuh adalah kalau Anda memulai serangan pertama itu berarti Anda adalah ada agresor namanya atau penjajah atau apa itu. Tapi kalau Anda memulai serangan itu ketika diserang, itu namanya ada fight back. Ada salah satu membela kehormatan, membela diri guys. Jadi harus dibedakan ya. Posisi Muhammad itu adalah posisi orang yang fight back. Ya. Dia perintah turun untuk fight back, ya, memerangi kembali orang-orang yang memerangi mereka. Sama kayak misalnya kayak dijajah. Kenapa kita dijajah selama 3,5 abad? Karena kita tuh tidak kompak dalam memerangi penjajah Belanda. Kita masih terkotak-kotak, ya. Pangeran Ponorogo berjuang sendiri, Teuku Umar berjuang sendiri, siapa lagi? Sultan Nasruddin berjuang sendiri, sehingga mereka tuh tidak kuat. Karena mereka bersatu kan, tapi tidak, mereka belum bersatu, sehingga kita meskipun kita memerangi penjajah yang memerangi kita lama baru merdeka guys, karena tidak ada persatuan. Nah, jadi kalau di sini dulu nggak ada pejuang, ya, di tempat-tempat lain tidak ada pejuang untuk melawan penjajah. Coba nggak ada yang fight back gitu, karena mereka duluan diserang kan, dijajah kan, diperangi kan. Itu kapan merdekanya? Coba ya terima aja jajah terus gitu kan, dan tidak ada perlawanan. Nah makanya perlu perlawanan guys gitu. Itu hal yang wajar. Nabi Muhammad itu melakukan hal yang wajar sekali ya. Justru kalau Anda tidak fight back, Anda akan bernasib seperti Yesus. Coba lihat, Yesus tidak fight back kan? Yesus dibully, Yesus diam aja. Hukumnya kan kasih tuh, ditampar di kanan, kasih di kiri. Ya sudah, dia akhirnya kan tampar bolak-balik dia terus. Kenapa? Karena logikanya ketika Anda ditampar di kanan, Anda kasih di kiri, ya orang kan nampar terus tanpa henti. Dikasih kesempatan itu kan. Nah, jadi makanya Yesus itu tidak seperti Muhammad, dia tidak punya kekuasaan dan sehingga dia tidak bisa menegakkan syariatnya. Tapi Nabi Muhammad itu dia punya kekuasaan sehingga dia bisa menegakkan syariatnya guys. Makanya Islam tersebar dengan luas ya sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan kenapa? Karena Nabi Muhammad punya kekuasaan sehingga dia bisa menegakkan syariat Islam
di daerah kekuasaannya gitu. Jadi kalau Anda mau menegakkan sesuatu ya Anda harus berkuasa dulu. Kalau tidak Anda nggak punya wewenang, nggak punya hak untuk menegakkan itu karena Anda tidak berkuasa. Contoh saya mau menegakkan hukum saya nggak bisa karena berlaku adalah hukum negara Indonesia. Misalnya saya mau berhukum nih, kalau misalnya membunuh hukumannya adalah membunuh hukumannya adalah ditampar gitu misalkan, itu nggak berlaku. Siapa mau jalankan hukum saya coba? Yang berlaku nanti orang membunuh ya hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau paling lama di penjara 15 tahun. Itu yang berlaku bukan hukum saya. Makanya Anda kalau mau menegakkan hukum ya berkuasa dulu dan itu nggak ada masalah. Ya, selama Anda berkuasa dengan cara-cara yang sah, ya memerangi orang yang memerangi Anda, ya atau Anda berkuasa dengan cara-cara yang seperti demokrasi. Nah, itu adalah masalah. Yang masalah itu adalah berkuasa dengan menyerang orang lain duluan, itu baru masalah. Menyerang orang lain duluan itu baru masalah ya. Tapi kalau Anda fight back itu nggak masalah. Contoh kayak dulu di Indonesia ini berkuasa ya, presiden Indonesia berkuasa setelah mereka memerangi balik penjajah. Bukan mereka yang menjajah, bukan mereka yang memerangi penjajah duluan kan, tapi penjajah itu datang ke Indonesia dan memerangi kita. Sehingga perjuang fight back akhirnya terpilih presiden kita gitu. Nah, itu baru benar. Tapi kalau yang dilakukan penjajah itu nggak benar. Mereka menyerang duluan negara-negara seluruh dunia ya, mulai benua Afrika, Australia, Asia hingga Amerika. Mereka memerangi dengan jargon gold glory. Jadi di mana salah satunya adalah gospel yaitu menyebarkan Injil. Ini kan guys, ini kan jahat gitu kan. Anda mau menginjili atau mendakwakan Injil kristenisasi tapi dengan cara penjajahan gitu. Nah, itu baru nggak boleh. Mau mulai duluan serangan ke negara lain itu nggak boleh. Ini Muhammad tidak bisa itu. Nabi Muhammad itu adalah fight back ya, memerangi orang-orang yang memerangi beliau gitu. Inginkan semakin tidak dapat. Dia mendapatkan kekuasaan dan orang-orang membayar uang preman kepada dia. Orang-orang Gak bisa Anda katakan orang-orang bayar uang preman kepada penguasa, enggak ya. Ingat ya, penguasa itu punya hak untuk menerapkan pajak ya. Kenapa? Karena kekuasaan itu perlu dana untuk untuk menjaga kekuasaannya, minimal untuk memelihara keamanan daerahnya. Coba Anda bayangkan ya. Coba Anda bayangkan. Di Indonesia tidak ada satupun orang bayar pajak. Pemerintah tidak perlu memasukkan. Terus dari mana saya tanya pemerintah menggaji tentara, polisi, ya kan? Menggaji DPR, MPR, PNS dari mana? Coba. Untuk membeli alutsista, ya, untuk mempertahankan negeri ini dari mana coba? Mungkin enggak. Makanya negara memajaki rakyat. Nah itu nggak bisa disebut dengan uang preman, nggak bisa. Ya, semua negara begitu. Gak ada satupun negara tuh yang tidak memajaki rakyatnya, nggak ada. Karena negara tuh butuh kekuasaan tuh butuh biaya personal. Jadi dia pakai istilah memalak tuh nggak bener guys. Ya, ingat itu ya, beda. Kalau preman memalak itu preman yang punya kekuasaan, ingat ya. Preman yang punya kekuasaan, ya. Ingat. Jadi kalau Anda lihat preman di mana-mana, mereka tidak punya kekuasaan karena yang memiliki kekuasaan negara. Mereka sok bertindak sebagai orang yang kuat di situ, padahal mereka masih di bawah kuasa negara. Buktinya apa? Preman ini bisa diciduk polisi kan? Bisa. Ditangkap polisi bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad bukan preman, dia memang seperti presiden. Dia memiliki direk kekuasaan, ya, dan dia bukan seperti preman yang nggak punya direk kekuasaan, nggak. Dia punya direk kekuasaan. Jadi menyamakan Nabi Muhammad dengan preman itu fatal, ya. Jadi Anda harusnya menyamakan Nabi Muhammad itu dengan presiden, ya, orang-orang yang punya kekuasaan, dengan raja. Nah, raja, presiden itu tidak karena Muhammad adalah seorang raja ya yang menguasai Jazirah Arab, beliau tidak sama kayak preman yang tidak punya daerah kekuasaan, lalu mereka tuh mengaku sebagai orang kuat dan malah orang, padahal dia ujung-ujungnya bisa ditangkap nanti kan, karena dia tidak punya kekuasaan sebenarnya, hanya bertindak sewenang-wenang gitu guys. Dan ingat, uang preman tuh bukan digunakan untuk membangun negeri, bukan digunakan untuk membayar gaji TNI Polri, untuk menjaga keamanan, tidak. Preman tuh masuk ke kantong pribadi untuk dia beli narkoba, beli rokok dan segala macam. Tapi Nabi Muhammad kan tidak seperti itu. Dia menerima itu ya pajak atau jizyah dari non muslim dan zakat dari muslim itu digunakan untuk bangun negara.
digunakan untuk bangun Mekah, ya kan, digunakan untuk ada Baitul Mall, di mana kalau ada orang susah dia akan langsung kasih dari situ, gitu kan, distribusikannya. Dia juga gunakan untuk membayar keamanan, ya, pasukan untuk membela menjaga wilayahnya, seperti juga negeri kita dan luar negeri punya pasukan yang untuk menjaga wilayahnya dan untuk menjaga keamanan dalam negerinya, misalnya kayak polisi-polisi gitu guys. Jadi Neo itu bukan preman, bukan. Yang samakan nabi, raja, presiden dengan preman, enggak ya. Preman itu adalah orang yang punya kekuasaan gitu loh guys. Kita apalagi ini nggak cerdas ya, nggak bisa menyamakan, membedakan antara preman dengan nabi. Yang nabi itu sama dengan kayak, levelnya yang orang yang punya kuasa, yaitu kayak presiden atau raja guys. jadi takut kepada dia, tetapi dia mengira bahwa itu adalah hormat. Pada akhirnya, dia mati dengan cara yang paling hina. Dia diracun seperti tikus oleh seorang perempuan yang dia anggap paling rendah. Itu salah besar ya, karena gini ya, waktu kejadian keracunan itu ya, sang wanita yang hendak meracuni beliau itu, mengakui kenabiannya. Ingat itu ya, ada pengakuan dari wanita. Jadi wanita itu pengen ngetes ya. Nah, ini nabi apa tidak? Kalau memang nabi, tentu dia tidak akan mati diracun. Lalu dia mencoba meracuni nabi. Tapi yang terjadi, daging yang hendak dimakan nabi, kalau Anda baca sejarahnya ya, nabi yang hendak dimakan, daging yang hendak dimakan nabi itu bersuara, "Aku beracun, jangan makan aku." Itu bukti beliau punya mukjizat ya. Beliau bisa, daging itu bisa berbicara kalau beliau ya. Itu ini namanya mukjizat seperti itu guys, suatu hal yang tidak bisa diterima logika, karena atas kuasa Tuhan diberikan kepada, nabi itu sebagai karunia mukjizat. Jadi hal-hal seperti itu ada masuk akal, sama kayak misalnya kayak Yesus tuh menghidupkan membuat burung kita lihat, itu kan masuk akal, tapi itulah namanya mukjizat gitu kan. Nah, jadi wanita yang hendak meracuni nabi ini itu mengakui kenabian nabi. "Oh, ternyata kamu beneran nabi." Nah, akhirnya dia masuk Islam ya kan. Nah, jadi di situ terbukti bahwa Nabi Muhammad memang nabi. Karena begini, semua orang yang makan di situ ya bersama nabi itu mati ya, meninggal semuanya yang begitu makan di situ. Tapi nabi tidak. Itu bukti bahwa nabi tidak mati diracun. Karena kalau dia mati diracun ya seperti orang-orang ini mati semua gitu. Faktanya dia tidak mati guys. Nah, dia mati baru berpuluh tahun kemudian di usia tua ya. Dia meninggal pada waktu itu, dan itu pun, ada di pangkuan dari, istrinya gitu kan. Nah, memang ada sisa-sisa racun, ada ya, sisi satu ada ya, tapi itu hanyalah salah satu penyebab, bukan faktor utama gitu. Memang dia sudah ditakdirkan untuk meninggal. Kalau memang dia mati karena racun itu, di awal dia sudah mati seperti mereka ini. Tapi kan tidak. Mungkin termakan sedikit, mungkin ya sempat termakan, tapi itu kan tidak, seperti yang lainnya yang nggak tahu kalau itu daging beracun, sehingga mereka makan seluruhnya dan meninggal. Ini Muhammad tidak ya, mungkin Muhammad sempat sempat tergigit mungkin, tapi karena racunnya sangat ganas, buktinya mereka meninggal semua. Yang waktu kejadian itu mereka meninggal semua, sahabat-sahabatnya itu ya, ikut Nabi itu meninggal semua ya. Hanya beberapa orang saja yang tidak meninggal, yang masuk Nabi yang tidak memakannya. Mungkin Nabi itu sempat menggigit ya, tapi daging itu bicara, "Jangan makan aku karena aku beracun." Lalu Nabi memuntahkannya. Nah, ini mungkin karena racunnya sangat ganas, sehingga meskipun belum sempat dimakan ya, tapi, sempat, masuk ke tubuh ya, mungkin, melalui air liur gitu kan. Anda tahu lah kan, air liurnya bercampur sama daging itu guys. Jadi daging itu kan, beracun. Jadi racun itu masuk, mungkin tertelan sama Nabi melalui air liur gitu. Dia walaupun dia nggak sempat makan dagingnya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh, berefek ketika Nabi, tua ya, umur berapa tuh saya lupa, meninggal di pangkuan istrinya. Jadi bukan dia makan racun itu, tidak, karena racun itu, eh, apa kambing, hewan itu, daging itu berbicara bahwa dia beracun, jangan makan aku gitu. Jadi, ini, tanpa lagi nggak ngerti hal gini, nggak ngerti ya kan. Kalau orang tuh mati diracun ya, ya seperti para sahabat itu langsung mandi di tempat. Dan ingat, wanita itu mengakui kenabian Nabi. Tadi dia melihat di mata sendiri, oh ternyata daging itu bicara kepada Nabi. Oh, ini memang Nabi nih. Kok tahu dia daging beracun itu, sehingga dia tidak memakannya kan? Tapi mungkin dia sempat tertelan ya, karena kan, dia sempat masuk mulut gitu kan. Jadi
terbawa karena daging ini dilumuri racun gitu kan, beracun, mungkin racunnya itu tertelan melalui air liur gitu guys. Nah, itu kita walau saja, tapi itu berefek ketika Nabi Muhammad meninggal, dia merasakan sedikit sisa dari racun itu gitu, yang mungkin sempat tertelan sama dia gitu kan. Nah, tapi itu bukan berarti bukti bahwa Nabi meninggal diracun. Ini memang sudah takdirnya begitu, paham ya, takdirnya saja. Karena kalau memang mati racun waktu itu dia sudah meninggal, karena dia nggak tahu sama seperti teman-temannya, pengikutnya nggak tahu, dia ikut makan dan dia meninggal. Tapi makanya tidak, dia masih hidup berpuluh tahun kemudian. Itu tandanya beliau tidak mati diracun, guys. Sampai akhir hidupnya, dia tetap tidak mendapatkan hormat yang dia inginkan. Oh, jangan salah ya. Nabi Muhammad itu sangat dihormati, ya kan? Buktinya apa? Dia bisa menjalankan syariat Islam di negara kuasaannya. Justru Yesus yang hingga akhir hayatnya nggak dihormati. Bahkan saking tidak dihormati, ya disalib dia kan. Anda lihat kisah penyaliban Yesus ya. Meskipun sebagai Muslim kita meyakini dia tidak salib, tapi kalau Anda lihat ya, dia di satu guys itu sangat tidak ada penghormatan. Itu Anda bayangkan ya, diperlakukan seperti itu sangat tidak hormat itu. Ya, ada seorang yang diperlakukan dengan keji seperti itu ya, itu nggak hormat namanya. Nah, apalagi dia diakui sebagai Tuhan, lebih tinggi daripada Nabi, bahkan lebih tinggi dari apapun itu Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dihormati seluruh dunia, itu salah besar. Nabi Muhammad tuh dihormati ya, beliau adalah pemegang kekuasaan Jazirah Arab ya, semua orang tunduk kepadanya sehingga dia bisa menerapkan syariat Islam ya, menerapkan hukum Allah, menarik zakat dan jizyah atau pajak guys. Nah, tapi apa yang Yesus miliki? Nggak ada. Daerah kekuasaan nggak ada. Pengikutnya meninggalkan dia semua, ya kan? Nggak ada yang bela dia ketika dia salib. Coba, siapa yang bela Yesus ketika salib? Nggak ada. Nggak ada yang bela dia, guys. Karena dia nggak punya kekuasaan. Dan pengikutnya masih sedikit gitu. Akhirnya beliau menerima perlakuan yang tidak sepantasnya karena beliau disamakan dengan, agar ada dua penyamun lain loh. Di sebelah dia ada siapa itu ya? Penyamun, penjahat kriminal. Jadi disamakan, dihinakan seperti kriminal dua orang ini guys. Coba bayangkan. Itulah yang dinamakan dihormati dan dihargai. Nabi Muhammad tidak mengalami hal seperti itu ya. Nabi Muhammad itu bahkan meninggal dengan di pangkuan istrinya. Indah sekali kematian ini guys. Berbeda dengan kematian Yesus yang mereka imani sebagai Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu kan Nabi cuman. Ini level Tuhan loh guys. Kok bisa Tuhan mengalami kematian seperti itu yang hina sekali? Nah itu tanpa lagi nggak sadar itu. Kalau dia nggak mau berkaca bahwa seorang yang dituankan bahkan mengalami hal itu, tapi Nabi Muhammad tidak mengalami hal itu, tapi difitnahnya yang mengalami hal itu. Itulah absurdnya pola pikir dia guys ya. Ini sangat memalukan sekali. Dia nggak mampu membedakan ya, nggak mampu berkaca bahwa Tuhan yang dia yakini mengalami hal yang memang seperti itu, lalu dia menuduh Nabi kita mengalami hal itu, padahal tidak. Padahal Tuhannya lah mengalami hal seperti itu, dan ini Tuhan loh, bukan Nabi, ya kan? Jadi kalau Anda mengatakan Nabi aja itu sudah parah, ini Tuhan loh. Berarti lebih parah lagi. Kok Tuhan bisa mengalami hal seperti itu? Penghinaan, ketidakhormatan, ya kan? Bahkan hingga akhir hayatnya mengalami kematian yang seperti itu. Sangat keji, sangat tidak pantas ya. Seorang nabinya nggak pantas. Apalagi Tuhan mengalami kejadian tidak hormat, tidak menghargai seperti itu guys. Sekarang pengikutnya memang banyak, tetapi mereka adalah kaum yang paling gila hormat di seluruh dunia. Mereka mengikuti teladan pemimpinnya yang tidak bisa membedakan antara dihormati dengan ditakuti. Nabi Muhammad itu pengikutnya tidak gila hormat. Nabi Muhammad juga bukan gila hormat ya, jangan salah ya. Nabi Muhammad itu ya, buktinya beliau tidak gila hormat apa? Contoh, dia tidak pernah membangun istana seperti para raja. Coba saya tanya sekarang, istana apa yang dibangun Nabi Muhammad? Tidak ada. Beliau hidup sederhana. Nah, mereka ya, beliau hidup sederhana. Coba saya tanya, kalau Anda pernah ke rumah Nabi, Anda akan melihat ya, rumah Nabi itu sangat menjadikan sekali. Hanya rumah sederhana, bahkan lantainya masih tanah gitu kan. Coba nih Anda main-main ke rumah Nabi, ya. Itu bukanlah rumah yang layak bagi seorang raja, penguasa, nggak layak guys. Orang gila hormat, raja gila hormat itu biasanya bangun kayak Firaun. Jadi kita bandingkan ya, sosok Nabi Muhammad dengan Firaun. Orang gila hormat akan seperti Firaun. Contoh, Firaun itu membangun istana yang sangat megah, bahkan membangun piramid kan. Untuk apa? Agar dia dihormati. Lihat nih, aku Firaun punya istana yang megah, punya bangunan piramid yang megah. Bahkan dia
meninggal pun dia diperintahkannya untuk dimakamkan khusus di tempat khusus, dan bahkan makam itu dikasih harta-harta, itu namanya. Kan terkenal itu bakal makam Firaun itu adalah ada harta karun di makam Firaun. Itu dihormati guys, dihargai seperti itu. Orang yang gila hormat seperti itu. Lalu dia mengklaim bahwa aku Tuhan, bukan bukan nabi, Tuhan. Ya, orang yang mengklaim Tuhan sesuatunya cuma Firaun. Ya. Dan Yesusnya pun tidak mengklaim sebagai Tuhan karena dia bukan Tuhan ya. Jadi yang klaim sebagai Tuhan tuh cuma ada dua, yaitu bukan dua sih, Namrud juga iya. Masa tuh dalam termin ini kita bahas kayak manusia dan Tuhan yang asli. Jadi yang aku Tuhan itu adalah manusia dan Tuhan yang asli. Manusia kayak Firaun, kayak Namrud. Tapi Tuhan yang mengaku Tuhan itu adalah itu Allah, atau kita sebut nama lainnya Yahweh. Yahweh juga mengaku dia Tuhan. Akulah Tuhan dan sembahlah aku. Itu kata-kata Yahweh. Allah juga seperti itu ya. Apa eh, bahkan di Alkitab Tuhan perintahkan katakan bahwa aku adalah Allah yang cemburu. Jangan sujud beribadah kepadanya atau menyembahnya karena aku adalah Tuhan cemburu. Itu kata kata Tuhan dalam Alkitab. Mereka dia nggak mau ada orang menyembah Tuhan selain dirinya. Nah, itu kan kalau kita sebut adalah komplain kalau kepada orang-orang yang menggunakan selain dirinya. Itu berarti kan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu nggak masalah, memang Tuhan kan. Yang masalah itu adalah ketika manusia yang mengakui dirinya Tuhan, atau ada orang manusia lainnya yang mengakui bahwa manusia lainnya itu Tuhan. Nah, itu baru absurd gitu kan. Kayak orang-orang Kristen ini ya, tanpa lagi mengakui sesama manusia sebagai Tuhan, itu absurd. Padahal manusia yang dituhankan itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, ya kan? Nah, itu absurd guys ya. Mengakui seseorang yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan itu absurd. Tapi kalau Tuhan yang sebenarnya mengakui, memang Allah mengatakan akulah Tuhan yang sembahku, lalu apa namanya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya karena aku adalah Tuhan cemburu. Tuhan yang cemburu. Itu adalah terangkan langsung, Tuhan terangkan langsung dari kita bahwa dia adalah Tuhan yang cemburu. Memerintahkan jangan menyembah kepada Tuhan lain. Jadi hanya menyembah kepada dia gitu. Nah, itu pengakuan dari Tuhan tidak masalah, tapi kalau pengakuan dari manusia itu jelas absurd. Makanya Nabi Yesus tidak pernah mengakui dia Tuhan, karena itu pasti akan absurd. Karena dia bukan Tuhan. Tapi yang absurd itu kayak Firaun, Namrud mengakui sebagai Tuhan. Nah, itu orang gila hormat. Dia bangun istana yang megah, bangun piramid, gila hormat, mengatakan aku lihat Tuhan gitu kan. Lalu dia mengenakan hukum semena-mena gitu guys. Itu Firaun. Tapi dia orang tidak. Ya kan, dia hidup sederhana, rumahnya jelek, kecil lagi gitu kan. Dia tidak punya kekayaan melimpah, itu dia nggak punya istana, nggak bangun istana. Dia hanya menegakkan hukum-hukum Allah gitu. Coba ada bayangkan ya. Kalau Nabi Muhammad itu mau seperti Firaun, ya kan, dia punya istana megah, dia punya bangunan seperti piramid dan Sphinx dan punya emas yang banyak, tapi kan tidak terjadi. Ada bayangkan. Bahkan Nabi Muhammad itu ikut berperang guys ya. Ingat Nabi Muhammad itu ikut berperang loh, memimpin peperangan. Dia bukan dia hanya perintah aja kayak Firaun, dia ikut berperang guys. Nah, bayangkan ya, dengan resiko kematian gitu ya. Jadi dia adalah semua yang ada tuduhkan kepada Nabi Muhammad itu ya, itu soalnya ada tuduhkan kepada Firaun, kecuali ada buta ya. Jadi Anda seperti menyamakan Nabi Muhammad dengan Firaun, kan ini adalah berbeda. Nabi Muhammad itu bukan orang yang gila hormat, bukan orang yang gila penghargaan, enggak ya. Dia tidak pernah melakukan hal-hal pencitraan, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan pencitraan, dia nggak pernah bangun jalan tol, nggak pernah bangun bandara, nggak pernah ya. Dia hanya mendirikan Baitul Mall, tempat di mana itu akan digunakan untuk membantu fakir miskin. Anda lihat kisah Umar, bagaimana Umar tuh keliling tiap malam mencari orang miskin, bahkan ketika dia menemukan, dia langsung pergi ke Baitul Mall sendirian ya, sebagai seorang khalifah ya. Dia tidak pakai pembantu, nggak pakai nyuruh-nyuruh ya, langsung dia ke sana dan dia langsung buka pintu Baitul Mall dan dia langsung ambil bahan-bahan yang mau dikasih ke orang miskin ini, yang mau dimasak, ya panggul sendiri. Bahkan sahabatnya atau pengikutnya atau anak buahnya itu menawarkan bantuan untuk manggul, dia nggak mau. Kata dia, ini tanggung jawab saya sebagai khalifah. Dia manggul sendiri itu bahan masakan ya, gandum dan segala macamnya. Bahkan di rumah orang miskin ini dia sendiri yang masak guys. Dia yang masak. Bayangkan, dia masakkan orang miskin ini, coba bayangkan. Dan dia menyajikan, coba. Itu namanya khalifah ya. Jadi orang-orang ini bukan orang-orang yang gila hormat dan gila penghargaan, enggak. Mereka tidak pernah melakukan pencitraan. Mereka lakukan hanyalah menjalankan syariat Islam ya, menegakkan hukum Allah dan bukan hukum-hukum buatan manusia, guys. Oleh karena itu, mereka menjadi kaum yang paling gampang tersinggung. Lalu umat Islam ya,
orang itu kalau punya giroh ya, mereka akan membela sesuatu yang mereka yakini. Ingat ya, kalau ada orang cuek, ada orang yang uh, membela gitu, ya kan? Jadi kita tidak mau ada coba gini ya bayangkan ya, coba anda bayangkan ya, nabi ya, agama, kitab suci adalah sesuatu yang kita hormati, ya ya itu bahkan ya, itu kalau anda mau kasih yang setara tuh sama kayak ibu anda, orang tua anda, sama-sama anda hormati, hargai. Kecuali kalau anda tidak menghormati agama anda, tidak menghormati Tuhan anda, tidak menghormati kitab suci anda, itu lain cerita. Tapi kalau anda menghormati, menghargai, mencintai agama anda, orang tua agama anda, kitab suci anda, nabi atau Tuhan anda ini sama dengan anda mencintai, menghargai, menghormati orang tua anda. Tentu kalau begitu, ketika orang Anda tidak mau orang tua Anda dihina orang tua Anda gitu kan, caci maki, ya, difitnah, Anda juga tidak akan mau itu terjadi pada agama Anda, pada kitab suci Anda, pada Tuhan atau Nabi Anda. Kenapa? Karena Anda sama-sama menghargai mereka semua, menghargai, menghormati, sayang, cinta gitu kan. Nah, jadi ketika ibu Anda atau orang tua Anda difitnah, dihina, caci maki, pasti Anda bela kan? Nah, mungkin Anda diam saja, kecuali Anda tidak cinta, nggak sayang sama orang tua Anda. Sama kayak agama juga begitu. Kalau Anda bukti Anda cinta pada agama Anda, kitab suci, Tuhan dan Nabi Anda akan membelanya, gitu. Membela, ya, membelanya dari hinaan, dari cacian, dari hujatan. Pasti Anda bela. Kecuali kalau Anda tidak cinta dan sayang pada dua-duanya. Gak cinta sama sayang orang tua Anda, pada ibu Anda, pada agama atau kitab suci atau nabi Tuhan Anda, ya Anda akan cek bebek. Nah, itu bedanya guys. Jadi bukti orang mencintai, menghargai, menghormati, dia akan membela sesuatu yang dicintai dan dihargainya, hormatinya ketika dihina, dibully, difitnah dan dilakukan tidak sewajarnya guys. Nah, itu adalah suatu bukti kecintaan. Kecuali kalau anda cek bebek, nah itu lah cerita itu kan. Nah, itu harus dipahami, konteks itu harus dipahami ya. Jadi ketika ada orang yang marah ketika sesuatu yang dicintai, dihargainya itu dihina, itu adalah yang wajar. Itu berarti dia mencintai, benar mencintai dan menghargai, menghormati, bukan hanya sekedar lisan saja, ya kan? Masa iya Anda mencintai, menghargai, menghormati orang tua Anda, itu ibu Anda, dihina dia dan saja? Ya berarti Anda bohong dong. Dan terbukti Anda mencintai, menghargai, menghormatinya kan? Sama kayak agama juga Anda gitu. Anda mengatakan aku mencintai, menghormati, menghargai agama saya, suci dan Tuhan dan Nabi saya. Makanya dihina Tuhan Anda, agama sama ini Anda diam saja. Berarti Anda bohong dong. Ketika mengatakan Anda mencintai atau menghargai hal-hal itu gitu kan? Dan gampang marah. Mereka mengira bahwa agama mereka adalah agama damai. Tetapi sebenarnya agama mereka isinya hanyalah ketakutan. Gini guys ya, misalnya gini, meskipun Anda meyakini bahwa kita adalah keluarga damai, tapi tetap tidak ada orang yang mau keluarga dihina. Ingat ya, misal saya adalah keluarga yang damai, saya suka damai, istri saya nggak begitu. Tapi ketika istri kita dihina, orang tua kita dihina, anak kita dihina, dibully, lalu kita tidak membela gitu. Coba, oh udah damai aja lah udah. Orang tua kita dengar nih, orang tua kita dihina, wah pelacur misalnya gitu kan, atau kamu segala macam lah gitu kan. Lalu kita katakan, oh udah kita kan tidak damai, biarin aja deh orang hina, kan nggak begitu guys. Kita pasti akan marah orang tua kita dihina, kita kan marah, isi anak kita dihina, dibully, kita kan marah. Itu bukti cinta gitu kan. Jadi damai ketika tidak ada yang menghina, damai kita. Tapi kalau ada yang menghina, ya itu berarti yang menghina itu adalah merusak kedamaian. Itu ya. Jadi yang salah ya. Yang nggak damai itu bukan yang bereaksi, enggak. Yang merusak kedamaian itu adalah orang yang menghina, menghujat itu. Kita marah gini, sedang menghina, menghujat dia. Itu yang merusak kedamaian, ya. Kita tidak ada menghina nabi dia atau Tuhan dia, agama dia menghina Nabi Muhammad dan Islam. Nah, ini merusak perdamaian hal ini. Ya, ketika kita bereaksi, kayak saya nih buat komentar atau ada yang marah gitu kan, karena dihina sendiri marah, itu hal yang wajar gitu kan. Yang salah adalah yang bukan berarti kita nih tidak cinta damai atau merusak kedamaian. Justru yang nggak cinta damai itu tanpa ragi, orang-orang yang tanpa ragi, merusak kedamaian. Orang udah hidup tenang gitu kan, saling menghargai, menghormati, tiba-tiba dia hina nabi orang lain,
agama orang lain, dia hina agama orang lain, ya itu namanya musuh kedamaian. Musuh kedamaian. Tidak akan ada kedamaian kalau Anda menghina orang lain, menghina agama orang lain, tidak ada kedamaian. Kalau Anda mau damai ya kita harus menghargai, menghormati. Jangan pernah hina agama orang lain atau nabi orang lain. Itu poinnya, guys. Ini seperti seseorang yang ingin mendapatkan cinta, tetapi karena dia tidak mendapatkan cinta yang dia inginkan, dia memperkosa. Dia pikir dengan memperkosa, dia mendapatkan cinta yang dia inginkan. Salah besar ya. Orang yang memperkosa itu bukan mau mendapatkan cinta, salah. Orang perkosa adalah orang yang ingin dapat memuaskan hawa nafsu, ya. Jadi gini, kalau Anda lihat ya, kalau Anda tanya kenapa orang memperkosa, itu biasanya mereka karena melihat aurat, melihat paha mulus, melihat belahan dada, hal seperti itu. Bukan karena dia melihat orang yang dicintai dia, nggak mencintainya, bukan. Paham ya? Orang perkosa motifnya adalah melihat aurat, ya kan? Ya kan? Bahkan nenek diperkosa. Coba Anda tengok ya kejadian orang memperkosa nenek. Apakah dia cinta sama nenek? Itu tidak. Kejadian pemerkosaan itu biasanya terjadi karena orang tuh tidak bisa melihat hawa nafsunya, dan dia tuh memang melihat sesuatu yang bikin dia naik hawa nafsunya, contoh melihat aurat gitu, guys. Nah, jadi nggak ada hubungan sama cinta. Orang memperkosa nggak ada hubungan sama cinta, nggak ada, ya kan? Nah, ketika kita mencintai seorang lalu kita tolak, ya kita mundur cari yang lain. Kenapa? Karena itu tidak berhubungan sama nafsu. Cinta itu kalau cintanya murni nggak ada hubungan sama nafsu. Saya cinta sama cewek misalnya nih, saya berusaha dapatin. Kalau tidak kita dapatin, ya kita mundur cari yang lain, lupakan dia. Itu berarti kita punya harga diri. Kita tidak akan perkosa. Kenapa? Karena kita mencintai, bukan 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 menafsu. Paham ya? Anda bisa silakan cinta dan nafsu ya. Jadi ada orang yang nggak ngerti nih, mereka menyamakan cinta dan nafsu. Jadi ada orang yang sebenarnya nafsu, mereka akui sebagai cinta, bukan. Cinta itu tidak diberi nafsu harusnya. Kayak cinta orang tua kepada anaknya, cinta ibu kepada anaknya, cinta anak pada ibunya, itu bukanlah hawa nafsu. Atau cinta suami pada istri, itu belum tentu nafsu, ya. Kayak saya, misalnya saya mencintai istri saya, itu belum bukan nafsu. Nafsu tuh ada tapi tidak dominan. Beda kayak orang nafsu sama wanita yang bukan muhrimnya, itu memang dia nggak cinta tapi memang pengen begituan aja gitu, guys, pengen melampiaskan nafsunya karena orang ini seksi, menarik gitu kan. Jadi nafsu itu adalah jarang sekali berhubungan dengan cinta, ya. Nafsu itu ya ada sih hubungannya dengan cinta, ada ketika seorang mencintai orang lain, ya kemungkinan juga dia ada nafsunya. Tapi kalau sama nafsu itu tidak berhubungan sama cinta, ya kan. Contoh kayak orang kenapa Anda tuh pergi ke wanita malam, Anda kan tidak mencintai mereka, Anda ingin jajan saja gitu, ya kan? Tapi kayak orang perkosa itu, dia tidak mencintai orang yang diperkosanya. Kalau dia mencintai orang diperkosanya, dia tidak akan memperkosa. Coba, ada nggak orang yang tega memperkosa orang yang dicintai? Nggak ada, guys. Nggak ada orang itu yang tega, jangan memperkosa, menyakitinya nggak tega. Jadi apalagi yang ngerti, ya. Dia menyamakan orang yang mencintai, kalau nggak diterima cintanya diperkosa, enggak. Itu nggak masuk akal. Kenapa? Orang yang mencintai, ya, yang murni mencintai, itu tidak akan mau menyakiti orang yang dicintainya. Bahkan Anda tahu ada orang jargon kan, biarlah dia dengan laki lain asal saling mencintai. Ada orang yang sampai tahap itu, dia rela wanita atau orang yang dicintai itu sama yang lain karena saling mencintai itu. Ada orang yang menganggap itu adalah tingkatan cinta tertinggi. Jadi dia nggak rela orang cinta itu disakiti. Bahkan misalnya ini nih, dia udah ridho, ya sudah, kamu mau sama dia kan, dia kasih warning sama laki-laki ini misalnya. Misalnya dia sama wanita ini, wanita kamu sama dia, rupanya mau sama laki-laki, dia kasih warning, kamu ya, saya serahkan dia sama kamu, saya ngalah, dia mencintai kamu, nggak mencintai saya. Ya udah, saya serahkan dia sama kamu. Tapi awas ya kalau kamu sakiti dia. Begitu, guys. Itu baru cinta sejati. Ya. Ya kan? Jadi jangan dia nggak mau dirinya menyakiti orang yang cintainya. Bahkan dia nggak mau orang lain menyakiti orang yang cintainya. Itu cinta. Ini nggak ada ceritanya orang yang mencintai itu nggak dapat orang yang cintai diperkosa, tuh nggak ada. Itu bukan cinta namanya. Nafsu. Ya. Orang mencintai ketika nggak dapat orang yang mencintai, ya sudah, dia akan berusaha untuk mencintai yang lain. Kan dia tahu ya, cinta nggak bisa dipaksakan.
apalagi sampai melakukan pemerkosaan. Jadi tanpa lagi nggak bisa membedakan antara cinta dengan nafsu, nggak bisa dia. Sehingga dia menyamakan bahwa orang yang mencintai itu akan memperkosa kalau nggak diterima cintanya. Itu salah besar. Itu bukan mencintai. Berarti orang ini adalah nafsu ya. Itu poinnya guys. Tetapi bukan cinta yang dia dapatkan, melainkan kebencian dan masalah yang lebih besar. Semakin banyak orang yang Ya dia nggak cinta, dia nafsu. Nafsu itu namanya. Orang cinta tidak akan memperkosa. Orang mencinta itu akan menjaga yang dicintainya. Ya kan, jangan diperkosa. Menyakiti aja nggak bisa. Menyakiti hati aja dia nggak sanggup kalau dia memang mencintai gitu guys. membenci dia dan dia dipenjara. Jadi, dihormati adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu semakin berusaha, semakin tidak akan kamu dapatkan. Selain hormat, Jadi dihormati itu adalah tergantung perbuatan kita. Misal kita memang perbuatan kita itulah perbuatan terhormat. Contoh, kita adalah orang yang berilmu, ya. Kita berilmu dan kita menerapkan ilmu kita. Contoh misalnya kayak saya punya ilmu di bidang, kayak inilah dakwah. Ya, saya berdakwah dan orang nilai, oh dakwahnya Bobby ini masuk akal, logis. Orang menghormati saya karena saya punya kalian sebagai misalnya pendakwah gitu kan, menyampaikan suatu hal yang logis gitu kan. Kalau misalnya saya pandai main bola misalnya, atau saya pandai main game dan saya secara sengaja nggak sengaja mempertunjukkan kalian saya itu. Misal kayak main bola itu saya mungkin tampil di pertandingan, ya orang lalu lihat kan, lalu orang akan menghormati saya karena saya punya kalian. Mereka menghormati kalian saya sehingga menghormati orangnya. Juga kayak gamer, misalnya saya buat konten YouTube, lalu saya upload di video di konten di channel saya, lalu orang lihat kan, ih ini bagus mainnya, akhirnya mereka menghormati saya sebagai gamer gitu, diakui sebagai gamer karena kalian saya. Jadi itu tergantung anda seberapa keras anda berusaha malah untuk dihormati, ya. Yang salah adalah berusaha mendapatkan penghormatan dengan cara-cara yang licik, ya. Misalnya kita tuh sebenarnya nggak pandai main game, tapi kita dengan licik kita pakai video orang lain, atau kita tuh ngaku-ngaku aja tapi nggak bisa buktikan, itu baru cari penghormatan yang licik. Atau kayak tampar lagi nih, dia berusaha buat konten agar dia dihormati, dihargai, tapi faktanya kita nilai kontennya nggak logis guys, absurd. Jadi kalau ada yang menghormati dia ya, itu berarti kena tipu sama dia gitu. Dia soalnya nggak perlu dihargai, nggak perlu dihormati karena dia tidak mau pernah menghargai orang lain, nggak pernah menghargai agama, tidak pernah menghargai nabi orang lain guys, nabi agama orang lain. Nah, jadi orang-orang gini nggak layak dihormati, dihargai, meskipun dia bikin konten seakan-akan dia pengen dihargai, dihormati. Contoh ini kayak gini, ya kan? Dia menciptakan dia di konten-kontennya, dia sering menciptakan dirinya adalah sebagai kayak orang pintar gitu, ya kan? Jadi dia buat karakter lain namanya kayak Ustadz Abdul Abdul, yang itu merupakan pencitraan dari Ustadz Abu Somad ya. Jadi dia tuh menduplikasikan Ustadz Abu Somad itu ya, karena mungkin kebenciannya gitu kan, tidak sukanya kepada Ustadz Abu Somad itu dalam berupa tokoh kartun yang berbeda dengan dirinya. Karena kalau dia kan tokoh kartun seperti ini, Ustadz Abu Somad itu digambarkan sebagai muslim yang bodoh, yang absurd lah gitu kan. Padahal itu bukan Ustadz Abu Somad sebenarnya, tapi adalah isi kepala dia juga. Jadi isi kepala dia berantem adu argumentasi dengan isi kepala dia sendiri, sehingga absurd guys gitu loh. Jadi ini adalah usahanya tuh agar orang menghargai dia. Kan tidak, semakin dia buat konten, semakin saya akan tidak menghormati dia, karena saya akan semakin membongkarnya, mengomentarinya di video saya, dan saya buktikan bahwa dia tidak pantas untuk dihormati dan dihargai karena dia tidak menunjukkan hal itu, ya kan? Menunjukkan dia tidak melakukan hal-hal yang terhormat. Kalau dia memang terhormat, dia tidak akan dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak menghargai atau menghormati orang lain, agama orang lain, nabi orang lain, dan kitab suci orang lain guys gitu. ada banyak hal yang juga demikian. Di antaranya adalah cinta, harta, kesuksesan, bahkan kesucian, atau keadaan tidak berdosa. Lao Tse berkata di dalam Tao Te Ching bab 24, orang yang suka menonjolkan diri sendiri tidak akan bersinar. Orang yang suka membenarkan diri sendiri tidak akan dihormati. Orang yang Begini ya, kita koreksi dulu kata-kata siapa ini ya. Gini, orang yang suka menonjolkan diri sendiri tidak akan bersinar, itu hanya berlaku pada orang-orang yang punya sifat sombong ya.
Tapi orang yang suka menunjukkan diri sendiri, ya, bukan karena sifat sombong, karena memang dia tuh pengen, memang murni aja pengen menunjukkan skillnya. Misal kayak contoh, kan ada tuh para kayak youtuber tuh kan ada yang memang dia punya kalian memasak, ya kan, tapi dia nggak sombong. Meskipun dia punya kalian masak, dia nggak sombong, dia hanya pengen menunjukkan bahwa dia tuh pintar masak, dan dia tujuannya adalah untuk membagikan video dia itu adalah di YouTube itu adalah untuk agar orang-orang juga pada memasak, atau orang-orang tuh menyukai masakan, karena dia memang hobi masak, dia pengen juga orang lain tuh menghargai hobi masak gitu guys. Nah, jadi itu dia akan bersinar. Buktinya apa dia bersinar? YouTube-nya rame, subscribernya banyak gitu kan. Nah, tapi beda dengan orang yang suka menonjolkan diri sendiri, tapi sebenarnya dia tuh tidak punya apa-apa. Itu baru tidak akan bersinar. Contoh, kayak pencitraan ya. Misalnya ada orang yang ya mengakui bahwa misalnya dia menonjolkan dirinya sebagai orang yang, contoh, dia masuk gorong-gorong misalnya. Dia pengen menunjukkan bahwa dia itu adalah merakyat. Ternyata dia tidak membuat kebijakan yang merakyat. Nah, jadi dia tidak akan bersinar gitu. Karena kamu lihat ini nggak sesuai nih. Ya, pencitraannya adalah dia masuk gorong-gorong. Nggak sesuai sama faktanya. Ternyata dia bukan orang yang seperti itu. Itu hanya pencitraan gitu. Nah, itu tidak akan bersinar. Ya kan? Meskipun mungkin awalnya orang tertipu mungkin. Gak hal seperti itu. Tapi kayak orang misalnya kayak dia memang ahli memasak, lalu dia bikin konten video, ya kan? Nah, memang dia memang ahli situ, ya kan? Dia akan bersinar. Jadi dia tuh buat konten tuh, atau dia buat demo masak di mana tuh menunjukkan dirinya, dia akan bersinar. Atau motivator, itu ada namanya kan ya. Motivator tuh menunjukkan dirinya. Mereka tuh memang datang ke acara-acara, bikin seminar untuk menunjukkan dirinya, untuk membuat publik tahu kalau dia adalah motivator. Bersinar kan? Nah, tapi yang penting adalah dia memang punya kalian itu, dan memang dia disampaikannya argumentasinya memang logis guys. Jadi orang itu akan bersinar, kecuali orang-orang yang dimaksud oleh Dao Dijing ini tentu adalah orang-orang yang memang nggak punya kalian, tapi dia menunjukkan diri meskipun nggak punya kalian, itu baru tidak akan bersinar. Atau dia tujuannya sombong, itu tidak akan bersinar, karena orang tidak ada yang suka seorang sombong gitu ya. Tapi kalau dia menunjukkan diri memang punya kalian, dan dia bukan maksud sombong, dia memang untuk membagikan saja pengetahuan atau membagikan kalian, dia itu akan bersinar gitu. Lalu kayak orang yang suka menandakan diri sendiri tidak akan dihormati. Nah, ini benar lagi ceritanya. Jadi gini, ini videonya bakal panjang nih guys ya. Ini aja udah 1 jam lebih nih, tapi videonya baru kita komentari menit ketiga baru kan, luar biasa. Memang ini banyak. Ini tanpa lagi nih ya. Saya selalu kalau kayak video-video tanpa lagi itu saya memang baru menitnya sedikit jalan videonya tuh sudah banyak komentar. Karena memang banyak kali kesan dalam video tanpa lagi gitu kan. Memang tingkat kerjasanya sangat rendah sekali, sehingga baru 3 menit aja saya sudah sampai 1 jam lebih tuh komentar dia gitu kan. Ya, itu absurd. Jadi itulah bukti bahwa tingkat kerjasama tanpa lagi itu sangat rendah, bahkan di bawah Luis Prasetyo gitu kan. Nah, dan juga yang lainnya, youtuber lain. Nah, orang yang suka membenarkan diri sendiri yang tidak dihormati itu adalah orang yang apa namanya, apa ya, yang bukan dalam rangka bela diri, ya kan. Misalnya dia tuh apa ya, sombong ya, kembali ke sifat sombong nih. Jadi ada orang tuh yang suka orang nggak ada nyalakan dia, nggak ada, tapi dia benarkan diri sendiri gitu. Ya nggak ada nyalakan dia gitu kan, bukan dalam rangka bela diri. Misalnya dia eh, bangun sesuatu nih, misalnya dia bangun jalan tol, bangun pelabuhan, bangun bandara, yang apa namanya ya, hal seperti itu lah gitu kan. Lalu dia membenarkan ini yang lakukan ini benar loh untuk ini itu semua. Nah, tapi faktanya bukan, orang nilai bukan untuk itu. Apa hubungannya bangun jalan tol untuk rakyat? Kan rakyat tidak pakai jalan tol, ya kan? Lalu apa hubungannya bangun pelabuhan dengan bandara untuk rakyat? Gak semua rakyat pakai pelabuhan jalan tol, yang pakai pelabuhan sama bandara. Biasanya itu hanya orang-orang kaya saja. Orang-orang kaya miskin itu biasanya butuh hanya irigasi atau akses agar dia bisa, atau ya sembako murah dan sebagainya gitu guys. Nah, jadi ini dia tidak akan dihormati karena dia membenarkan diri sendiri, tapi faktanya dia nggak benar itu guys. Nah itu. Tapi kalau orang yang dalam hal bela diri, ya kan, misalnya kayak ada orang dibully, dituduh, nah itu orang-orang yang belum tahu kan akan tidak menghormati orang ini. Orang masih ragu-ragu, ini benar nggak sih dia seperti itu. Misalnya ada orang yang disalahkan, dikatakan kamu ini salah ya, kamu ini salah melulu.
Orang kan nggak tahu dia betul salah apa tidak. Nah itu perlu klarifikasi. Nah, akhirnya dia membenarkan diri sendiri. Dia mengatakan enggak, saya nggak seperti itu loh. Gini sebenarnya dia jelaskan, dan rupanya argumentasinya adalah logika, logis gitu. Nah, dan dia punya bukti. Nah, orang-orang yang awalnya ragu sama dia akhirnya akan menghormati dia. Kenapa? Karena mereka tahu yang sebenarnya. Jadi lihat konteks membenarkannya. Jadi nggak semua orang yang membenarkan diri sendiri itu adalah tidak akan dihormati. Tapi dalam konteks yang tadi, untuk bela diri, karena kalau dia tidak bela diri, orang dia akan semakin tidak dihormati. Karena orang-orang ragu, orang-orang taunya dia memang salah seperti itu. Tapi dia melakukan pembelaan. Saya nggak seperti itu loh, ini buktinya. Dia akan berubah dari dibully, diragukan jadi orang yang dihormati, guys. Nah, beda dengan orang yang memang nggak ada apa-apa, ujung-ujung langsung membenarkan diri sendiri. Padahal nilai dia nggak benar, nah, itu baru, itu tidak akan dihormati. Jadi kita nggak bisa lah mentah-mentah ya apa yang disampaikan oleh kayak orang-orang kayak Dao De Jing ini. Kita harus cerdas dan bijaksana dalam melihatnya. Jadi nggak seperti ini, nggak seperti kelihatan. Itu perlu penjelasan lebih lanjut lagi gitu. Oke, orang yang suka membanggakan diri sendiri itu dia akan diakui. Nah, ini beda lagi ya. Jadi ini kembali ke kesombongan. Contoh, coba kita sebagai Indonesia kan bangga. Kita bangga pada diri sendiri kan. Kita adalah bangsa yang besar. Kita tuh punya apalagi misalnya kayak kita punya prestasi nih. Misalnya kayak Anda tahu nggak? Kebanggaan misalnya saya adalah apa ya? Kayak saya adalah TNI-nya Indonesia. Saya akan membanggakan diri saya sendiri, ya kan? Institusi saya, kita TNI adalah TNI yang terbaik di dunia. Nah, dan tapi kita harus membuktikan itu. Memang kita memang terbaik, nah itu kita akan diakui. Jadi kita tuh membanggakan diri kita dan kita buktikan kita akan diakui. Nah, orang yang tidak diakui itu adalah orang yang membanggakan diri tapi dia tidak bisa apa namanya membuktikannya, itu baru nggak diakui. Contoh, kita mengatakan aku bangga sebagai apa Panglima TNI misalnya gitu kan, atau Presiden Indonesia ya kan, aku bangga dengan negeriku. Dan negeriku ini adalah negeri yang makmur, rakyat sejahtera. Nah kita memang punya bukti memang rakyat kita sejahtera. Nah, itu kita akan diakui. Oh benar ya, memang patut dia banggakan diri. Memang rakyat sejahtera. Sesuai kata dia itu baru. Tapi kalau dia katakan aku bangga, aku Presiden Indonesia adalah punya rakyat yang sejahtera. Faktanya rakyatnya nggak sejahtera, berarti dia tidak akan diakui karena dia bohong gitu kan. Nah, ini dia adalah kalau anda memang punya bukti, bisa buktikan, anda akan diakui gitu. Ini mengenai bukti lagi. Nah, lalu orang yang suka mementingkan diri sendiri tidak akan bertahan. Nah, ini baru benar, ya. Ini baru benar. Orang yang suka mementingkan diri sendiri tidak akan bertahan. Itu benar. Itu benar sekali. Jadi saya setuju. Nah, ada cuman ya guys ya, gini. Misal dalam hal ada beberapa hal yang kita justru harus mementingkan diri sendiri. Contoh, misalnya saya sebagai seorang muslim ya harus sholat lima waktu. Jadi sebagai seorang muslim harus sholat lima waktu, saya harus sholat sebagai kewajiban gitu kan. Jadi saya harus sholat untuk menjalankan kewajiban kan. Itulah suatu kewajiban yang kalau tidak saya kerjakan saya berdosa gitu. Apalagi kalau saya sengaja dan tidak mengakui soal itu saya bisa kekal neraka karena saya tidak percaya berarti kan menolak sholat. Nah, tapi dia lah kalau saya waktu sholat harus sholat itu. Nah, lu ada kepentingan lain misalnya nih, kita ada kepentingan lain ya, misal ada teman yang dia tuh bagi dia penting itu ya, dia punya kepentingan, kita punya kepentingan nih, bagi kita suatu penting bagi orang beriman ya kan, bagi dia mungkin nongkrong di kafe itu penting. Ada orang-orang yang menganggap sesuatu yang nggak penting itu penting. Jadi kepentingannya beda sama kita. Itu hal yang wajar. Bukan berarti itu benar ya. Bukan saya bukan membenarkan misalnya ada orang yang ada orang berpandangan daripada sholat bagus mending daripada ke masjid mending di kafe nongkrong. Itu ada kan? Atau daripada menikah bagus jajan. Daripada menikah bagus pacaran. Ada orang itu kan? Nah, jadi kepentingan orang beda-beda. Bagi dia ke kafe itu penting. Ke mall tuh shopping itu penting dibanding sholat misalnya. Nah, kita harus mengutamakan di sini, kita harus mementingkan diri sendiri, nggak bisa tidak. Jadi kita akan tolak halus. Ayo kita belanja yuk, shopping, teman aku shopping dong, atau ke kafe yuk, nggak usah sholat deh. Kita bilang enggak bro, ini penting bagiku. Maaf ya, kita tolak dia. Nah, kalau dia nih cerdas ya, orang cerdas ditolak, dia akan sadar. Oh ya, bagi aku mungkin sholat nggak penting, tapi bagi dia penting. Dia tidak akan menjauhi orang ini, gitu. Tetap dia akan berteman,
Tapi dia paham, oh lain kali kalau aku mau ngajak shopping atau ngajak kamu kafe jam-jam sholat deh gitu kan. Nah, jadi dia tuh cerdas itu. Tapi orang cerdas kan nggak akan lari. Ah nih enak nih orang nih. Masa aja shopping lebih penting sholat lagi gitu kan? Masa ngajak nongkrong kafe? Pan bagiku nongkrong kafe itu shopping itu penting. Masa dia lebih pentingkan sholat? Nah, itu memang tidak akan bertahan orang yang bawa apa mementingkan diri untuk sholat ini nggak bertahan. Tapi orang-orang kalau dia jumpa orang cerdas, dia akan bertahan itu guys. Ini ada saat-saat kita tuh mementingkan diri sendiri itu ada ya. Karena kalau kita melihat kepentingan orang itu tidak sepenting yang kita hendak lakukan. Contoh kayak kita mau sholat, orang lain ngajak kita ke kafe atau eh, nonton bola atau apa itu ya. Nah kita tahu ya, ini sholat lebih penting daripada kita ke kafe atau shopping atau nonton bola. Tapi yang nggak boleh itu lagi nih, mementingkan diri sendiri dalam hal ini. Misalnya gini, misalnya kita tuh mau santai ya mau santai lalu ada orang butuh bantuan, tolong dong bantu dorong mobil nih, mau mobil nih mogok perlu bantuan nggak bisa orangnya kurang buat dorong. Nah itu kita harus jangan mementingkan diri sendiri ya, kita pengen pengen santai ya lupa ke apa tinggal lu santai, kita bantu dulu. Nah tapi kalau kita mementingkan santai kita padahal lebih penting kan lagi kan dorong mobil kan bantu orang kan dibandingkan kita santai gitu kan. Jadi kalau kita memang harus sholat itu beda lagi. Nah itu kita tidak akan bertahan. Kenapa orang kan nilai di orang minta tolong susah kali. Kan dia santai itu, gak ada kerjaan. Apa sih selamat dorong? Nah, tapi kalau sholat orang tuh bisa terima. Ya dia nggak bisa bantu dorong karena dia harus ke masjid sholat, gitu kan? Atau sebenarnya itu bisa dia diundur guys, itu lah bisa. Ya dia bantu dorong dulu lalu dia ke masjid gitu. Ini adalah kita tuh bisa sesekali mementingkan diri sendiri ya. Saya setuju dengan ini setuju ya, tapi ada momen di mana kita tuh mementingkan diri sendiri ketika kita melihat orang yang pentingkan itu sebenarnya nggak penting gitu kan. Nah, itu baru kita tuh harus mementingkan diri sendiri gitu kan, harus kita. Contoh kayak kerjaan, kita kan harus bekerja nih untuk menafkahi anak istri, bagi kita penting, bagi orang tuh enggak, bagi orang tuh penting lagi tuh nongkrong di kafe saya lagi gitu kan. Nah kita bisa tolak, bro aku harus bekerja. Mungkin kamu orang kaya, kamu nggak perlu kerja untuk nafkahi keluarga, kamu punya harta yang cukup untuk turunan. Tapi bagi aku bro, kerja penting. Bagi kamu nggak penting karena kamu udah punya uang yang banyak. Bagi kamu lebih penting ke kafe mah ke shopping karena kamu harus habiskan uang itu kan. Kamu punya banyak uang untuk dihabiskan. Jadi bagi kamu kerja nggak penting. Kenapa? Karena ngapain kamu kerja? Karena kamu sudah punya uang yang banyak untuk turunan. Jadi penting kamu lagi lebih penting bagi kamu shopping atau mau kafe. Tapi beda. Kepentingan aku beda sama kamu bro. Aku nggak punya harta sebanyak kamu. Aku harus menafkahi istriku sehingga aku harus bekerja. Maaf, aku harus mementingkan diri sendiri sekarang bro ya. Aku bisa memiliki kepentinganmu ya karena bagiku kerja lebih penting daripada aku nongkrong kafe atau shopping karena itu adalah kepentinganmu. Itu kita boleh mementingkan diri sendiri gitu kan. Jadi nggak semuanya seperti ini, makanya kita tuh harus bijak dalam melihat sesuatu gitu kan. Nah ini berhubung guys ya, ini videonya sudah 1 jam, hampir 1,5 jam. Jadi sementara sekian dulu lah ya. Ini udah hampir 4 jam, udah hampir 1,5 jam loh guys. Sementara ini baru menit ke-4 ya. Jadi kita sekian dulu video kita kali ini guys ya. Kita akan ini kayaknya bakal banyak partnya nih ya. Saya nggak tahu nih. Ya, tapi nanti saya akan coba untuk paksakan untuk selesaikan ya. Karena kita harus kejar video lainnya kan. Tapi sementara kita sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.